Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kesusahan di muka bumi ini kecuali kita yang mengundangnya datang. Manusia di muka bumi ini ada dua tipe. Yang pertama la ya'lamun, mereka yang tidak mengetahuinya. Wah, sesungguhnya dia lagi sakit. Yang kedua la yash'urun, dia nggak sadar. Masuk yang mana kita? Masuk yang tidak tahu atau yang tidak sadar? Mudah-mudahan ada golongan lain yang Allah dan Rasulnya menyebut sebagai golongan orang yang senantiasa mengingat Allah dan mau bertobat kepadanya. Sedikit kisah tentang, kebetulan saya ada di dunia kampus ya. 10 dosa besar ini memang sekarang nih jadi penyakit buat kita semua. Dulu pernah saya keliling ke tanah air. Zaman dulu saya kelilingnya bukan tentang sedekah, tapi tentang pertaubatan. Mungkin dipengaruhi oleh saat itu memang saya sedang mencari Tuhan, sedang mencari Allah, lagi sensitif terhadap dosa-dosa barangkali. Dulu keliling tuh menyapa Indonesia dari satu kota ke kota lain, bicara tentang penyakit-penyakit manusia. Dan saya masuknya sama seperti saya masuk di dunia sedekah, saya masuk juga dari dunia masalah dan dunia hajat. Kita pasang iklan di koran-koran, di media-media bahwa kalau ada hutang yang tidak terbayar, ada penyakit yang tidak sembuh, ada rumah tangga yang belum hadir anak keturunan, ada seseorang yang jauh dari jodohnya, ada seorang yang kerja tapi nggak ada gajinya, ada orang yang usaha tapi nggak ada untungnya. Coba deh, saya bilang, saya lagi buka praktek nih gitu. Zaman dulu memang judulnya praktek begitu, namanya majelis konseling. Nggak apa-apa lah kita menyodok di tengah paranormal, di tengah kehadiran dukun-dukun saat itu ya. Kalau sekarang sih sudah agak berkurang ya iklan-iklan gitu. Zaman dulu marak sekali. Datang nih satu dua orang gitu. Ustaz, saya punya begini, saya punya begitu. Lah saya dulu punya kertas isian. Kertas isian 10 dosa besar. Jadi sebelum bicara tentang penyakit atau tentang masalah yang dihadapi, terlebih dahulu saya sodorin. Jadi seperti dokter, saya suruh ngisi orang itu dengan jujur. Tolong Bu, tolong Pak, dari 10 kategori dosa besar, yang mana yang kira-kira sudah dilanggar. Nanti kita konsentrasi di sana. Mengingat orang-orang yang datangnya banyak. Jadi saya pakai alat bantu. Saya menyebutnya balance scorecard di urusan 10 dosa besar. Kita pakai skor nih, yang mana nih? Ada orang-orang tertentu yang nggak bisa nulis. Dia diem aja nggak bisa nulis. Saya bilang sama beliau, tenang Pak, ini rahasia saja, rahasia antara kita berdua dan Allah. Mudah-mudahan ini tidak menjadi aib. Tapi memang saya harus bertanya, seperti dokter. Ketika ada orang datang, kita nanya apanya yang sakit. Ketika perutnya, ya sudah kita konsentrasi di perut dia. Kita konsentrasi di penyebabnya. Diisi Pak, ada yang nggak mau ngisi. Dia nanya sama saya, maaf Ustadz, di sini cuma 10 dosa besar. Kelihatannya saya lebih dari 10 Ustadz. Tapi ada juga yang tidak mampu menemukan dosanya apa gitu. Karena ternyata terkait sama orang tuanya. Ada pernah terjadi saya ngebetulin tulang belakang orang. Dan orang ini clean, bersih, disodorin A, B, C sampai 10, nggak ada yang dia kerjakan. Dan dia tidak bisa duduk lebih dari 10 menit. Karena permasalahan tulang belakang. Ternyata subhanallah dia menyimpan orang tua yang dari sebelum dia lahir sebagai seorang rentenir. Jadi perilaku kemudian bapaknya itu jadi masalah di anaknya. Ketika kemudian kita putus pakai doanya Nabiullah Ibrahim kepada bapaknya, bahwa aku berlepas diri dari apa yang diperbuat oleh bapakku, kan begitu Nabi Ibrahim bilang kepada bapaknya.
Subhanallah, kita tesnya gampang, tes duduk aja. Tes duduk kira-kira 30 menit, lebih dari 10 menit, dan subhanallah itu. Jadi saya percaya banget karena memang ayatnya pun begitu, kullun nafsin bima kasabat rohina. Semua orang tergadai dengan apa yang dikerjakannya. Saya berdiri di sini beristighfar, saya bukan orang yang paling bagus, paling benar, paling soleh. Justru kayaknya malam ini kalimat ini ditujukan untuk diri saya sendiri. Semoga mudah-mudahan kita diberi kesempatan Allah nyampe di bulan suci Ramadan, supaya Allah betul-betul kubur segala dosa-dosa kita, sehingga tidak ada lagi kesusahan kecuali Ia mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seorang suami istri datang, mukanya bersih gitu. Muka saya masih agak-agak ada pengaruh dosa besar. Ya. Muka yang satu ini subhanallah nggak tega tuh kalau saya nyodorin formulir itu. Karena saking kelihatannya soleh gitu. Istrinya juga masya Allah tuh jilbabnya ini panjang gitu, kayaknya nggak mungkin lah mereka berdua pelaku itu. Tapi karena saya harus tanya, iya saya tanya. Dia datang mengeluh, dia bilang, Ustaz, yang ngomong istrinya, suami saya nih Ustaz, udah 7 tahun berumah tangga tapi nggak punya pekerjaan. Saya bilang ya nggak apa-apa nggak punya pekerjaan, yang penting punya duit. Borok Ustaz. Saya pegel sama dia, suaminya diem gitu. Dia cerita selama ini dia menjadi guru di salah satu SMU negeri. Hidupnya dari dia punya gaji. Terus saya tanya kalau emang nggak punya pekerjaan, emangnya nggak nyari? Dia bilang nyari Ustaz. Tapi setiap dia nyari kerja, duit saya habis. Kok gitu? Iya, asal mau nyari kerjaan, pakai duit saya 20.000, 20.000, 20.000, 7 kali. Udah 140 Ustaz, gaji saya berapa? Kalau emang gak kerja, kenapa gak usaha? Saya lebih ngeri lagi Ustaz, begitu kata si istri. Kalau usaha, ujungnya utang. Hidup tuh memang ujian, tapi kalau hidupnya ujian terus, ada dua. Pertama itu bukan ujian, itu azab. Yang kedua emang blow on, gak naik-naik, diuji terus sama Allah. Ya ada kesempatan restnya lah, nikmatin dulu hasil ujiannya, naik dulu. Tahu udah di atas nih, uji lagi, wajar begitu. Tapi kalau hidup tuh isinya ujian terus, diberondong terus. Ya seperti bahasanya Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulitnya terkelupas, aku ganti dengan kulit yang lain, tapi aku bakar lagi, terkelupas lagi, bener lagi, bakar lagi. Nah kalau sampai kayak begitu, khawatir kita jangan-jangan emang kita bukan dalam suasana ujian, tapi suasana yang azab. Saya perhatiin baik-baik nih orang. Oke dah, saya bilang kita mulai aja dah. Nomor 1, jangan-jangan ada perilaku syirik kali, mempersekutukan Allah. Di rumah ada sesuatu nih yang kita percaya, dengan sesuatu itu rizki jadi bertambah, kemuliaan jadi bertambah, kewibawaan jadi bertambah, ada keselamatan segala macam. Yang masuklah kategori kita, kategori orang-orang yang sudah berbuat kemusyrikan. Dia tolak. Enggak, saya enggak begitu Ustaz. Langsung yang nomor 2. Nomor 2, kalau memang syirik tidak, sholatnya bagaimana? Sholat, begitu ditanya tentang sholat, sahabat yang satu ini megang jenggot. Sholat ya Ustaz gitu. Sambil ngasih tahu saya jenggot nih bener nih, masa nanya sholat? Ustaz kelewatan nih. Ini sih jenggotnya begini nih, jenggot bener. Ya saya bilang iya. Ya mudah-mudahan lah sholatnya benar, tepat waktu, di awal waktu, ada sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, ada duha, ada witir, ada tahajud. Oke lah, fine. Beres. Syirik enggak, sholat juga dia bilang jadi muadzin bahkan. Yang nomor 3 doraka sama orang tua kali. Karena tuh kalau doraka sama orang tua juga mampet tuh. Kalau kita punya masalah dengan orang tua, hukukul walidain, wah itu bisa celaka.
Ada satu kisah klasik ya, di salah satu kitab disebut ada seorang bodoh datang ke seorang yang pintar. Kata si pintar ini, kata orang alim ini, aku akan berikan kamu uang yang banyak kalau kamu bisa mendatangkan hati ibumu. Si bodoh ini kemudian berangkat ke ibunya, ditikam loh pisaunya. Si ibu ini ditikam dengan pisaunya, kemudian dibelah dia punya dada dan diambil hatinya. Untuk berangkat menuju si orang alim ini, menunjukkan mana duitnya. Ini, aku sudah bawa hati ibuku. Di tengah jalan, dia terjatuh. Terpleset, terantuk batu atau apa, dia jatuh. Jatuh juga itu hati ibunya. Tiba-tiba kemudian keluar suara dari hati ini. Engkau tidak apa-apa, nak. Oh. Subhanallah, hati yang sudah berdarah-darah itu bukan nanya tentang dirinya, tapi nanya tentang, kamu gak kenapa-napa, nak. Si anak itu kemudian menangis, dia menyadari kesalahan dia, sudah membuat ibunya kemudian terbunuh. Lalu pisau yang dipakai buat ngebunuh ibunya itu, yang diambil hatinya itu, kemudian dia mau tikamkan ke diri dia. Tiba-tiba hati itu teriak lagi, la taqtulni marratain, jangan kau bunuh aku 2 kali, nak. Subhanallah, sampai kayak begitu. Hati itu melarang anaknya bunuh diri. Kenapa? Karena kata ibunya itu yang sekarang sudah jadi hati berdarah-darah itu, la taqtulni marratain, jangan kau bunuh aku 2 kali, nak. Sampai kayak begitu. Nah, kalau yang ketiga ini masalah, ada birrul walidain yang ternoda, nampaknya bersiap-siaplah kita menghadapi rentetan peristiwa yang bermasalah. Bersyukurlah jika di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini masih ada orang tua, khususnya ibu. Wah, cepet deh, cepat balik, kemudian cium tangan dia. Insya Allah seketika tuh langit akan berubah. 1, 2, 3 dia bilang, enggak Ustadz, saya dari kecil udah nggak ada orang tua, yatim piatu. Coret. Yang keempat ini zina. Tapi karena melihat si bapak dan si ibu ini wajahnya soleh-soleha, terus saya juga tanya sama dia, punya anak nggak? Ada 2. Saya lewatin nih. Yang keempat ini, zina ini saya lewatin. Karena saya hampir nggak percaya kalau orang ini adalah pelaku zina. Ah, nggak mungkin. Saya langsung yang kelima. Yang kelima ini rezeki haram. Barangkali masih ada yang senang sama rezeki haram. Ya saatnya lah untuk membersihkan diri. Insya Allah, Allah sayang sama orang-orang yang nggak pernah berbuat salah. Tapi Allah juga sayang sama orang-orang yang berbuat salah dan mau berbuat baik. Di rezeki haram ini juga masalah. Di matematika sedekah, kita mengenal ya, di matematika sedekah, 10 dikurang 1, bukan 9. Ya, ini kan udah biasa nih. Kelihatannya muka-mukanya muka-muka biasa semua nih. Muka paham deh. 10 dikurang 1 bukan 9. Tapi berapa? Dalam matematika sedekah, bukan matematika manusia. Kalau matematika manusia berhenti sampai di sini. Tapi kalau matematika Allah, ada perhitungan lanjutan. It's not the end balance. Ini baru temporary balance nih. 1 ini dikali 10. Di sininya 10. Matematika sedekah tidak mengenal pengurangan. Yang ada hanya pertambahan. Kalimatnya bukan tinggal berapa, tapi jadi berapa. 10 dikurang 1 jadi berapa? Bukan tinggal berapa. Kalau tinggal berapa, tinggal 9. Oh, ntar dulu, nambah kok. Jadi berapa? Jadi 19.
Kenapa pintu ini Allah suburkan? Wa yurbis sadaqat. Allah suburkan itu sedekah. Kenapa? Karena pintu yang haram Allah tutup betul. Karena matematikanya juga nggak beres. Di urusan duit haram ada matematika juga yang terbalik. Coba 5 ditambah 3 berapa? 8. Yakin saudara bahwa 5 ditambah 3 akan selalu 8? Look in the left side. Lihat di sisi yang kiri ini. Ternyata 10 dikurang 1 enggak selalu 9. Berarti 5 ditambah 3 enggak selalu 8. Bisa berapa? Bisa min 2 loh. Kok bisa min 2 Ustaz? Iya, dia punya gaji 3 juta, ngembatnya 5 juta. Gajinya 3 juta, tapi yang dia embat 5 juta, minus 2. Minus 2 ini selalu sebulan, lah kalau 12 bulan, operasi jantung bos. Kenapa 24 juta? Sama seperti sedekah yang akan punya konversian yang dia cari apa konversinya. Begitu juga yang haram akan dia cari konversinya apa. Ketika rizki sudah tidak lagi bisa nanganin konversian kejahatannya, maka badan yang akan dia cari. Kalau badan dia juga udah nggak cukup, anak yang dia embat. Terus begitu. Subhanallah. Kalau kita tidak hentikan, subhanallah. Ada 5 lagi, tapi 5 lagi ini mendingan saya kasih CD 10 dosa besar, dengerin sendiri. Kalau enggak waktu kita habis. Tapi yang jelas si Mas yang satu ini dengan si Mbak, dia geleng kepala terus. Nomor 6 ini geleng, nomor 7 ini geleng, nomor 8 geleng, nomor 9 geleng, nomor 10 geleng, bersih, clean. Gampang saya sebagai seorang dokter, bukan dokter seperti Prima, tapi dokter masalah. Kalau semua orang itu geleng kepala tanda nggak pernah melakukan 10 dosa besar, ya wes itu ujian. Tinggal sabar. Tapi ada satu yang belum saya tanya, yang nomor 4. Cuman mencermati kalimat di awal, istrinya masih kerja jadi guru. Dalam hati saya jangan-jangan dia berzinanya bukan sama istrinya, sama orang lain. Ya deh, saya keluarin dulu tuh istrinya. Udah lama nih saya tidak melakukan agenda konselingan seperti ini. Yang terjadi kita ya sedekah. Padahal ngulitin orang dari sisi pertobatan tuh, waduh, itu seperti mereborn orang, melahirkan orang lagi dari awal lagi. Simpen istrinya keluar, saya bilang, Mbak tolong keluar sebentar, saya mau ngomong antar laki-laki nih. Mbaknya keluar, kunci pintu, kemudian saya duduk lagi, saya bilang, Mas maju sini. Ada satu yang belum saya tanya. Kelihatannya tahu deh yang belum saya tanya apa. Nangis dia peluk, iya Ustaz, kayaknya saya tahu yang mau ditanya apa. Iya, yang mau ditanya adalah zina. Have you ever do zina? Apakah Anda pernah melakukan zina? Kalau pernah, oh subhanallah, berat urusannya. Udah saya bilang, udah simpen tangisannya, ambil wudhu, sholat. Insya Allah Allah menyediakan ampunan yang sama besarnya dengan dosa kita. Atau malah mau bigger than our sin, lebih besar daripada kita punya dosa.